Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bareng aku Muhammad Feby di channel Pasutri Gaje. Di video kali ini aku mau sharing sebuah tema yang anti mainstream. Judulnya Aku Ingin Kaya. Aku bikin video ini terinspirasi dari cuplikan Ustadz Syafiq Riza bahasa lama. Jamaah, tidak haram kekayaan itu. Rasulullah SAW pernah dari rumahnya nih di Masjid Nabawi. Tahu-tahu Nabi keluar. Kata para sahabat, Nabi keluar dalam kondisi senang banget tuh. Dalam kondisi sedang bahagia. Lalu sahabat ngomong, ya Rasulullah, kita ngeliat engkau lagi bahagia banget ini. Kata Rasulullah, alhamdulillah, iya alhamdulillah. Sahabat ternyata lagi ngomongin tentang kekayaan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu buat orang yang bertakwa. Kalau antum kaya nggak bertakwa, yang ada berzina. Kalau antum kaya nggak bertakwa, yang ada antum akan mengeluarkan uang itu, na'udzubillah, di tempat-tempat kemaksiatan. Karena dia pikir, aku punya fulus nih. Kalau orang bertakwa, alhamdulillah, mikirnya kawin lagi. Kayaknya sunnah. Jadi pada intinya Nabi besar Muhammad SAW pun itu support buat umatnya menjadi kaya, asalkan bertakwa ya di sana. Aku nggak akan bahas panjang mengenai isi ceramahnya. Tapi di sini teman-teman yang akan aku bahas adalah dengan adanya video itu, pemikiran aku ke beberapa tahun belakangan ini, cita-cita aku pengen jadi sukses, pengen jadi orang besar, itu kayak kembali bangkit disupport dengan adanya video tadi. Terus kayak gimana sih gitu caranya buat jadi orang kaya yang bertakwa kayak gitu ya? Ralat. Bukan caranya kayak gimana ya, karena aku sendiri pun masih belum jadi orang kaya dan belum jadi orang takwa juga. Mungkin lebih enaknya disebutnya itu langkah apa yang sudah kamu tempuh dan langkah apa yang akan kamu tempuh nih untuk jadi orang sukses. Yang pertama teman-teman, yang ada di dalam pemikiran aku, untuk jadi orang kaya itu harus ada keinginannya dulu. Gimana kita mau jadi kaya kalau kitanya tuh nggak ada kemauan untuk bisa ke arah sana gitu ya. Nah, teori ini aku ambil dari aku dapetin rumah. Nah, aku bisa punya hunian gitu ya, karena aku pengen punya rumah gitu. Ada niatnya dulu. Kemudian aku cari info, terus ditempuh jalannya, stepnya, dan sampailah aku bisa punya hunian sendiri. Kalau misalkan udah bulat nih, udah tekad, apapun rintangannya, apapun hambatannya, kita dobrak deh. Itu nomor satu. Kemudian untuk nomor duanya, itu berhenti jadi karyawan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tahun ini, tahun 2019 akhir, aku berniat untuk mengakhiri karir aku jadi seorang karyawan. Di sini aku nggak bilang karyawan itu nggak mungkin kaya gitu ya, tapi dari referensi yang ada, orang-orang yang aku temuin dalam hidup aku, untuk bisa menjadi atau menggapai sukses atau kaya yang aku maksud itu, aku nggak nemu di mereka. Aku nggak nemu di orang-orang yang jadi karyawan pada saat ini. Tapi nggak sekonyong-konyong berhenti begitu aja dong ya. Karena aku masih punya tanggungan, punya istri, dan bentar lagi aku mau punya anak. Terus kayak gimana dong bos? Lu mau berhenti jadi karyawan? Apa nih yang akan lu lakuin? Oke, keinginan untuk menjadi sukses, keinginan untuk jadi kaya itu aku udah dari kuliah, tapi aku menemukan realitanya itu mungkin beberapa tahun ini. Beberapa tahun, ya maksudnya realita itu bener-bener yang aku udah di posisi usia sekian tahun, tapi aku kayaknya belum menemukan titik cerah gitu ya.
Nah, itu yang aku maksud realitanya gitu. 3 tahun 2017 aku baru benar-benar terjun untuk struggle berusaha untuk jadi kaya itu kayak gimana. Oke, aku cerita dikit. 2017 yang aku lakukan itu aku buka sebuah usaha ternak ayam. Nah, itu penggantinya kalau misalkan suatu saat nanti aku resign. 2017 dapat modal dari pinjaman online, teman-teman, senilai 23 juta. Walaupun di sini aku garis keras banget, aku tidak menganjurkan teman-teman untuk cari modal dari pinjaman online. 23 juta itu aku ditawarin karena sebelumnya aku pernah kredit barang di tempat itu. Terus karena aku bulanannya bagus, pas beres itu aku sebenarnya nggak langsung ditawarin terus aku langsung ambil gitu ya. Itu berjalan berbulan-bulan, tiap bulan tuh ada yang nelpon gitu. Dan sampai pada pemikiran aku kayaknya mau buka usaha, dan ya pada saat itu gelap mata atau nekat gitu ya, aku ambil 23 juta untuk buka usaha ternak ayam. Cerita aku ini mungkin masuk ke poin ketiga, teman-teman. Yang aku jalanin untuk mencapai sukses itu aku menyisihkan waktu atau untuk prepare setelah aku resign. Nah, makanya aku persiapkan kantor kedua. Jadi dari pagi nih jam 5 itu aku udah pegang ayam gitu ya, kasih makan pagi-pagi. Terus untuk siangnya aku dibantu sama seorang karyawan, tetangga sih sebenarnya, ibu-ibu gitu ya, untuk ngasih makan doang. Itu di siang sama sore harinya. Dan di malam hari itu dari jam 7 bahkan aku suka sampai jam 11, jam 12 itu konsentrasi di peternakan aku. Kadang-kadang secara teknis ada yang rusak atau ada yang perlu ya aku terjun lah gitu ya, yang sakit kayak gitu. Ayam kan perlu perhatian khusus ya, atau kedinginan, ada hujan dan sebagainya. Nah, itu aku dapat kebiasaan atau dapat habit baru, yaitu aku punya atau aku menyisihkan waktu di luar jam kerja. Jadi seperti itu terus. Tapi memang hasilnya tidak maksimal. Ya panen kadang untung nggak banyak, tapi pas rugi itu lumayan banyak banget. Aku bertahan seperti itu 1 tahun, dari 2017 sampai 2018. Akhirnya peternakan aku tutup karena ya itu rugi gitu ya. Yang besar biayanya itu adalah di pakan ayam. 2018 aku bangkrut. Uangnya sebagian aku balikin ke mereka, aku bayarin lagi, dan sebagian pada saat itu aku dibantu orang tua ya, sedih banget. Dan itu juga jadi motivasi sampai sekarang aku harus gantiin uang ibu aku gitu kan. Oke, tapi di sana tadi ya aku dapat poin yang ketiga, aku dapat habit baru. Aku terbiasa setelah kerja aku kerja lagi. Nah, aku bikin kantor kedua. Sampai 2018 bulan Mei, nah aku terinspirasi untuk bikin channel YouTube. Sebenarnya ini bukan channel YouTube pertamaku. Aku punya channel YouTube yang lain, satu channel. Itu udah berjalan 1 tahun sampai Mei 2019. Sekarang alhamdulillah aku masih konsisten. Setelah setahun ini aku masih tetap di habit aku punya kantor kedua. Jadi pulang kerja jam 6 ya, sampai jam 7 aku istirahat lah ya. Dan aku menyisihkan 2-3 jam di YouTube. Jam 7 sampai jam 10 kadang, atau sampai bisa nyampe larut malam. Yang jelas sekarang nih posisinya memang penghasilan di YouTube belum bisa menggantikan gaji aku sebagai karyawan. Jadi maksudnya masih besar gaji aku di karyawan, sebagai karyawan gitu, daripada penghasilan YouTube setelah 1 tahun loh ya. Dan target aku nih di akhir tahun ini, penghasilan YouTube aku tuh harus minimalnya seimbang. Jadi ketika nanti aku hilang nih penghasilan atau berhenti atau resign dari
langkah kedua tadi berhenti dari karyawan, aku udah punya gantinya nih di channel YouTube. Kayak gitu teman-teman ya. Aku minta doanya dari kalian semua. Ya, aku bisa bertahan di YouTube dan mungkin bisa berkembang di YouTube. Jangan sampai aku ngelamar lagi pekerjaan. Itu teman-teman ceritanya, sharing langkah yang aku sedang tempuh gitu ya untuk mencapai kesuksesan ya. Yang ini aku tutup sampai di sini. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa. Kayak itu buat aku bisa memiliki sangat banyak waktu luang untuk berkarya. Dari karya aku nantinya yang akan mencukupi semua kebutuhan hidup untuk bisa financial freedom.